Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kepada segenap keluarga, sahabat, dan jamaah dimanapun berada, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji i'anah dan ihya dengan dua kolaborasi metode tematik dan metode pondok. Dalam kesempatan ini, di pertemuan yang ketiga tahun 2022 ini, kita mengangkat tema 3 kategori manusia ditinjau dari kualitas ilmu, iman, Islam, ihsan amal. Dari makra i'anah dan ihya, bacaan i'anah dan ihya ini kesimpulan tematik yang dapat kita ambil pada malam ini, insyaallah semoga bermanfaat. 3 kategori itu adalah: 1. Kategori manusia itu ditinjau dari kualitas ilmu, iman, Islam, ihsan, dan amal. Yang pertama, manusia awam, muslimun adatul insan. Yang kedua, manusia standar, rata-rata, muslimun khawasul insan. Kalau dalam pendidikan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, manusia istimewa, going extra miles, di atas rata-rata, muslim khawasul insan. Nah, dari 3 kategori ini, kategori yang pertama, manusia awam, itu kita sebutkan manusia yang biasa. Dia muslim, adatul insan. Sholatnya tetap sholat tapi masih suka bolong-bolong. Puasanya juga demikian. Nah, kemudian KTP jangan ditanya, pasti identitasnya Islam. Ya, kayak contoh-contoh yang lagi tren itu preman pensiun, kira-kira begitulah. Ini mudah-mudahan menjadi penyadaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melihat di momen kedua ini, kita sampaikan dulu kesimpulan tematiknya, baru kita lanjut dengan bacaan atau makra kitab i'anah dan ihya'nya. Kategori kedua, di atas manusia awam, di atas manusia biasa itu, kita menyebutnya manusia standar. Manusia standar, rata-rata. Kalau di pendidikan KKM lah, kriteria ketuntasan minimal. Dalam istilah Arab kita menyebutnya muslim khawasul insan. Maaf, maksudnya muslim khawasul insan, KKM. Ini kita kategorikan fardu ainnya terpenuhi, fardu kifayahnya terpenuhi, rawatibnya terpenuhi, sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, baca Al-Quran tiap hari, sedekah. Nah, ini standar. Akhlak ibadahnya cukup, begitulah kira-kira, bagus. Nah, mudah-mudahan kita berada pada bagian ini atau level ini. Nah, kemudian yang ketiga, manusia istimewa
atau Muslim khawasul insan. Manusia istimewa ini adalah level di atas level manusia standar tadi, manusia rata-rata. Fardu ainnya, fardu kifayahnya, akhlak ibadahnya bagus, ditambah dengan nilai plusnya itu berzikir, bersyukur, dan bersabar. Kategori singkatnya, dia terjaga a'malul qulubnya, amal hati, dan terhindar dari ghairil amradil qulub, terhindar dari penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita yang dikutip di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Seperti kita tahu, kitab Mukhtarul Ahadits itu satu di antara kitab yang dibaca oleh almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, ayahanda di pengajian di Pondok Pesantren Mustofawiyah setiap pagi itu. Nah, kutipan itu membuat kita tersadar, ajabat li amril mu'min. Istimewa sekali urusan orang beriman. Kulluha, semuanya. Iza kanatil musibah, kalau dia dapat musibah, sabara, ia sabar. Iza kanatin ni'mah, kalau pas ketemu dapat rezeki, dapat nikmat, syakara, dia bersyukur. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi kata kita untuk mengeluh. Di sini inilah a'malul qulub, amal hati yang kita latih. Riyadhah. Kemudian ghairil amradil qulub, kita berupaya menghilangkan penyakit-penyakit hati. Inilah sebagai kesimpulan tematik pada makra ihya dan i'anah dalam pengajian kita malam ini. Sengaja disampaikan di awal supaya yang punya kesempatan mengikuti videonya, kesimpulannya udah dapat. Nah, kalau waktunya sedikit bisa mengikuti juga nanti yang makra i'anah dan ihya'nya. Insya Allah bermanfaat. Nah, dan seterusnya perlu kita ingatkan, tujuan kita dalam ngaji kitab i'anah dan ihya ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah, asas manfaat. Nah, asas manfaat bukan popularitas, bukan ingin terkenal yang kita ambil, tapi asas manfaat. Keluarga, sahabat, dan teman-teman dapat membayangkan sewaktu kita di Pondok Pesantren Mustofawiyah itu, Sumatera Utara, Madinah, bagaimana manfaat baca kitab yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu. Kemudian Syekh Haji Umar Bakri Lubis bagaimana membimbing akidah kita, tauhid kita agar selalu ma'rifatullah, agar selalu berzikir kepada Allah, agar selalu dekat kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Ya pastilah fluktuatif, naik turunnya peristiwa dalam kita menjalani hidup ini selalu ada. Nah, disitulah proses kita belajar, disitulah proses kita riyadhah. Nah, setelah kita sampaikan tematik itu dan kita sudah ingatkan tujuan kita dalam mengikuti muzakarah santri Facebook ini, juga keluarga yang ada di Pasaman, Sontang, keluarga yang ada di berbagai tempat, teman-teman, sahabat yang ada di Jakarta, dimanapun berada. Mudah-mudahan asas manfaat itulah, dan kita mudah-mudahan termasuk bagian dari penerus apa yang disampaikan atau perjuangan ilmu yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu dan ayahanda Syekh Haji Umar Bakri Lubis. Baik, kita lanjutkan makro'nya, yaitu pada i'anah Alhamdulillahil Fattah. Qauluhu alhamdulillahil fattah.
Alhamdulillah asaruhu ala syukri iktidaan bil kitabil azizi. Jadi mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah itu adalah bagian dari syukur kita, dan itu jejaknya yang terlihat dengan jelas, kata pengarang kitab I'anah. Setelah di pertemuan pertama, pertemuan kedua kita membicarakan fadilah basmalah. Nah, baru dilanjutkan sekarang dengan alhamdulillah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yashkurullaha man lam yuhmaduhu. Jadi manusia itu tidak disebut bersyukur kepada Allah ketika dia tidak memuji Allah. Itu diingatkan oleh Rasul, kutipan riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kitab fikih I'anah at-Talibin. Walhamdu maknahul lughawi, makna bahasa alhamdu atau pujian itu as-sana'u bil jamil li ajalil jamil. Nah, pujian yang bagus karena memang pantas untuk dipuji. Sawa'un kana fi muqabalatin nikman amla. Nah, jadi dia itu dapat nikmat atau dia tidak dapat nikmat, dia berhasil dalam satu urusan dan dia atau belum berhasil dalam satu urusan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kita, membuat kita mampu melakukan hal-hal ini walaupun belum tercapai. Wa urfan, secara definitif, definisi alhamdu itu atau pujian itu sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajalihi ay yusa'an yusorrifa jami'al a'dha'i. Nah, ini jelas sekali. Alhamdulillah atau syukur hakiki itu adalah, ini masuk pada level yang ketiga tadi dari 3 kategori manusia yang kita sampaikan dalam tematik di awal. Manusia awam, manusia biasa, manusia standar, rata-rata, kemudian ini manusia istimewa. Nah, khawasul insan. Nah, dia sudah masuk pada bagian, pada tahapan a'malul qulub, amal hati. Menata hati, menata diri. Dengan syukur yang sesungguhnya itu adalah menggunakan segala nikmat yang ia punya ke jalan yang diridhoi Allah. Mobil, kendaraan digunakan pada jalan yang diridhoi Allah. Itu sesungguhnya syukur yang hakiki. Adapun ucapan alhamdulillah adalah simbol fil qauli, simbol ucapan. Punya ilmu, punya pengalaman, punya rezeki, semua digunakan nikmat, fasilitas, apa yang kita punya itu ke jalan yang diridhoi Allah. Itu syukur yang hakiki. Wa'lam annahu ja'a fi fadlil hamdi ahadis katsiratan. Ketahuilah bahwa riwayat-riwayat hadis tentang alhamdu itu sungguh sangat banyak sekali. Jadi Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta menceritakan ke kita dalam kutipan I'anah ini, hadis-hadis yang dikutip tentang pujian itu alhamdulillah itu banyak banget gitu.
Jadi kita sedang berbicara pada level ketiga ya. Dari tiga kategori manusia yang kita sebutkan tadi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bahwa ia dipuji oleh hamba-hambanya. Jangankan Allah ya, manusia, puji manusia kepada manusia. Waduh, kamu ganteng banget ya. Terima kasih, so sweet. Nah, kan begitu. Nah, kalau diperinci sebetulnya pujian ini kan ada 4. Puji Khalik kepada Khalik, pujian Allah kepada Allah. Nah, kemudian puji Khalik kepada makhluk, pujian Allah kepada ciptaannya. Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji malaikat, Allah memuji manusia. Nah, kemudian yang ketiga, puji makhluk kepada Khalik. Nah, kita nih manusia, hamba Allah, malaikat, memuji Allah. Nah, baru yang keempat itu puji makhluk kepada makhluk. Nah, pujian itu dari manusia kepada manusia lain. Dari manusia kepada makhluk lain. Kepada teman-temannya. Maka makna alhamdulillahi rabbil alamin pada makro bacaan yang telah lalu itu maknanya ketika kita dipuji oleh orang lain. Ustadz, pecinya bagus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita dipuji, pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Segala jenis puji milik Allah, Rabb, Tuhan yang mengatur alam semesta. Wa akhraja ad-Dailami marfu'an. Imam ad-Dailami mengeluarkan sebuah hadis dalam derajat yang marfu', hadis marfu'. Innallaha yuhibbu hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamidahu wa ja'ala alhamda li nafsihi zikran wa li ibadihi zukhran. Jelas sekali. Subhanallah. Dalam riwayat hadis ini, Ad-Dailami mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai pujian-pujian itu. Yang disampaikan pujian itu kepada Allah, liyusiba hamidahu, Allah akan memberikan pahala, balasan bagi hambanya yang memujinya. Wa ja'alal hamda li nafsihi, Allah jadikan pujian itu untuk dirinya. Zikran, sebagai zikir. Jadi sebagai pengingat. Sebagai ungkapan cinta. Wali ibadihi zukhran, dan bagi hambanya, manusia yang memuji itu zukhran, satu kemuliaan. Pujian untuk Allah adalah zikir. Pujian untuk manusia, untuk makhluk adalah zukhran, satu kemuliaan. Wa fil badaril muniri anhu alaihi salam hamdan lillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Dalam kitab Al-Badaril Munir disampaikan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan segala jenis pujian itu milik Allah. Jadi alhamdulillah itu amanun lin nikmah. Manfaat dari pujian itu, alhamdulillah kita itu manfaatnya amanun lin nikmah, menjadi pengaman. Menjadi pengaman bagi nikmat yang kita punya, min zawaliha, dari kebinasaan nikmat itu. Jadi penjaga nikmat yang kita punya ini adalah syukur kita kepada Allah. Itu kata kuncinya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam,
Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa sauban faqala siapa yang ingin hendak memakai pakaian, menggunakan pakaiannya, mengenakan pakaiannya, faqala ia membaca, ia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb. Segala puji milik Allah yang telah memberikan anugerah pakaian ini kepadaku. Min gori haulin minni wala quwatin. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Tanpa ada merasa tinggi hati, dengan pakaian yang bagus ia pakai, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang berpakaian tersebut. Jadi ini kita diingatkan niat berpakaian yang bagus. Bukan untuk dinilai orang, bukan untuk supaya bagus dilihat orang, tapi kita bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan li ajalihi, ke jalan yang diridhoinya. Wa afdalul mahamidi an yakula al-abdu. Pujian yang paling afdol, seorang manusia mengatakan, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Jadi ini adalah pujian yang sempurna. Segala puji milik Allah, yuwafi ni'amahu, yang melengkapi nikmat-nikmatnya untuk kita, wa yukafi mazida, lalu Allah cukupkan dengan terus bertambah nikmat itu. Wa qala ba'dul arifin. Ada sebagian al-arifin, mereka yang dekat kepada Allah, mengatakan, alhamdulillah samaniyatu ahrufin. Alhamdulillah itu ada 8 huruf. Ka'abawabil jannah, sama dengan jumlah pintu di surga. Faman qalaha an sifa'in qalbin. Itu catatannya. Siapa yang membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan hati yang tulus, hati yang bening, hati yang suci, istahaqqa ayyudkhilan jannata min ayyuha sya'a. Maka orang tersebut pantas masuk, berhak masuk ke dalam surganya Allah dari 8 pintu mana saja yang ia suka. Fayakhiru bainaha ikraman lahu, walakin la yakhtarul illa alladhi sabaqa fi ilmihi ayyudkhilahu minhu. Jadi rasa syukur kita kepada Allah, kalau disampaikan dengan tulus, dengan hati yang bening, hati yang suci, maka itu dapat mengantarkan kita sebagai tiket ke dalam surga. Dan kita, kata ulama arifin itu, boleh masuk dari mana saja. Karena huruf alhamdulillah itu ada 8 katanya. Boleh masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Baik, kita lanjutkan. Makra Ihya Ulumuddin. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abawabin. Jadi kita akan berbicara lanjutan dari kitab tentang ilmu, membahas tentang ilmu. Nah, maka tema kita tadi 3 kategori manusia. Manusia awam, manusia standar, manusia istimewa. Muslimun adatul insan, muslimun khawasul insan, muslimun khawasul insan.
Nah, kita sedang melangkah pada tahap yang ketiga ini. Nah, didahului atau ditinjau dari sisi ilmu, iman, Islam, ihsanul amal. Kira-kiranya begini, Imam Al-Ghazali itu, Abi Muhammad bin Muhammad itu ingin menceritakan kepada kita bahwa epistemologi ilmu, apa itu ya, dasar teori dasar ilmu apapun. Karena ilmu dalam Islam itu, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itu semuanya menggunakan kata mufrad. Menggunakan kata singular, bukan plural, bukan jamak. Itu artinya ilmu itu satu milik Allah. Nah, kan banyak jenis-jenisnya ustadznya. Itu bagian dari klasifikasi ilmu. Sehingga mudah untuk dipahami oleh manusia. Ada ilmu ekonomi, ada ilmu agama, ada ilmu sains, ada ilmu komputer, dan lain-lain. Tapi muara dari semua ilmu ini, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu perbankan, semua ilmu itu pada dasarnya adalah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, jadi di sini setelah kita baca di pergolakan batin Al-Ghazali saat menulis Ihya Ulumuddin itu, beliau mengatakan ada 4 bagian besar. 1/4-nya itu adalah tentang ibadah, 1/4-nya itu adalah tentang adat atau muamalat, 1/4-nya itu adalah bahaya yang harus kita hindari, dan 1/4-nya itu adalah amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-babul awwalu fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal aqli. Jadi dalam bagian pertama ini, 1/4 yang pertama yang terdiri dari 10 kitab itu, satu kitab tentang ilmu ini ada 7 bab. Yang pertama ini adalah Fadilatul Ilmi. Kira-kiranya beginilah landasan ilmu dalam Islam. Kenapa kita susah mendidik akhlak anak di zaman ini? Ini pertanyaan penting. Kenapa pendidikan kita itu seolah-olah susah mendidik akhlak anak? Nah, mungkin ada yang tertinggal dari konsep pendidikan yang kita punya. Yang pertama dalam konsep pendidikan itu adalah tarbiyatur ruhaniyah. Kita kenalkan ruh dan jiwa anak, pendidikan ruhani. Kita kenalkan ruh dan jiwa anak kita itu mengenal Allah. Itu yang pertama. Baru nanti ilmu keterampilan, baru nanti ilmu afektif atau sikap, karakter, baru ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, maka landasan yang pertama untuk dasar pendidikan, baik dia pendidikan anak, pendidikan keluarga, ini dasarnya. Syawahiduha minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla. Kita saksikan dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah landasan dasar teori dalam ilmu. Perhatikan semua ayat-ayat itu berbicara tentang ilmu, dia bentuknya mufrad. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikah wa sallasa bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan wa jalaan wa nabalan. Nah, perhatikan ayat ini. Allah menjadi saksi, Allah menjadikan saksi bahwa
tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Allah juga memuji malaikat, sanna bil malaikah. Baru yang ketiga, wasallasa bi ahlil ilmi, lalu Allah memuji orang yang berilmu. Jadi setelah Allah memuji dirinya, lalu Allah memuji malaikat, lalu Allah memuji yang ketiga adalah ahli ilmu. Semua persoalan, semua masalah, jika solusinya dengan ilmu, maka akan terselesaikan dengan baik. Ayat yang lain, wa qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lihat, Allah memuliakan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Lagi-lagi Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu. Kalau di dalam mahfuzat kita, hafalan kita di akhlak waktu di pondok pesantren itu kelas 1 kan, Imam Syafi'i mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses karir dunianya, syaratnya ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Syaratnya harus dengan ilmu. Waman aradahuma, siapa yang ingin sukses dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka kata kuncinya, syaratnya adalah ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatin fawqal mu'minin bisaba'i mi'atin darajatan ma bainad darajatain masiratan khamsu mi'atin amin. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari tentang ayat ini, menyampaikan makna ayat itu. Ulama atau ahli ilmu itu derajatnya di atas orang-orang yang beriman, di atas orang mukmin. Jadi derajat ahli ilmu itu di atas ahli iman. Bandingannya kata beliau, sampai dengan 700 derajat, bisa ba'i mi'atin darajatan, 700 tingkat. Nah, ma baina darajatain, antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu, masiratan khamsu mi'ati amin, perjalanan yang ditempuh 500 tahun. Dahsyat itu. Antara orang yang berilmu lalu dengan orang yang beriman. Maka di kategori yang ketiga tadi, manusia khawasul khawas, muslim khawasul khawas itu, dia sudah selesai dengan iman, dia sudah selesai dengan ilmu itu. Dia sedang berada pada tahapan a'malul qulub, amal hati. Nah, kemudian menjauhi amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ria, kazib, hasad, iri, dengki. Kalau ingat nasihat almarhum Syekh Haji Umar Bakri Lubis di Pondok Pesantren Mustofa Purba Baru itu, katanya, ulang ado ngamang sautik pe nasolot ruamu, sakit hati terhadap makhluk. Itu proses yang akan ditempuh itu. Jangan sampai menyimpan sakit hati terhadap manusia, terhadap siapapun. Wa qala azza wa jalla, di ayat yang lain Allah mengatakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, tentu jawabnya tidak. Wa qala ta'ala, firman Allah yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya ahli ilmu. Wa qala ta'ala,
Qul kafa billahi syahidan baini wa bainikum wa man indahu ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan antara kamu. Dan di sisi Allah lah ilmu kitab. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, wa qala allazina indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Firman Allah bahwa di sisi Allah lah ilmu kitab dan ilmu itu Allah yang memberikan kepadamu. Tanbihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilmi. Mengingatkan agar orang yang punya ilmu itu tidak merasa sombong atau merasa kuat. Jadi ilmu kita disandarkan kepada Allah, kekuatan kita disandarkan kepada Allah, harta kita disandarkan kepada Allah, kebahagiaan kita disandarkan kepada Allah, keluarga kita disandarkan kepada Allah. Mulailah kita menata hati, menata diri bahwa kita sibuk dengan penilaian Allah. Apakah ini sesuai ridho Allah atau tidak? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan ridho Allah atau tidak? Apakah belajar ini sesuai dengan ridho Allah atau tidak? Tidak, apakah berpakaian ini sesuai dengan ridho Allah atau tidak? Nah, tidak sibuk dengan pandangan penilaian-penilaian manusia. Nggak ada habisnya, capek banget itu. Wa qala azza wa jalla, wa qala allazina utul ilma wa yalikum sawaballahi khairun liman amana wa amila salihah. Itu. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang berilmu itu, Allah berikan pahala kebaikan bagi siapapun orang yang beriman lalu dia beramal soleh. Ahli ilmu, beriman, beramal soleh. Level ketiga banget dah. Dari 3 kategori manusia ditinjau dari kualitas ilmu, iman, Islam, ihsan. Bayana anna azama qadaril akhirati ya'lamu bil ilmi. Dijelaskan bahwa kita akan tahu keistimewaan dan kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Wa qala ta'ala, tilkal amsalu natribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikian kata Allah, dijadikan di alam semesta ini perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak bisa membaca tanda-tanda di alam semesta itu kecuali orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, law rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastambitunahu minhum. Jadi ahli ilmu itu rudda hikamuhu fil waqa'i ila istimbatihim wa ulhiqa rutbatihim bi rutbatil anbiya'i wa kashfi hukmillah. Jadi ulama ahli ilmu itu berada dia mendekati derajatnya rutbatal anbiya, derajatnya para nabi, fi kashfi hukmillahi, dalam membuka hikmah-hikmah yang Allah berikan. Wakila fi qoulihi ta'ala, disampaikan dalam firman Allah Ta'ala, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum, yakni al-ilmu, warishan yakni al-yakin, walibasut taqwa yakni al-haya. Nah, firman Allah, wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi kekurangan-kekuranganmu.
Nah, maksudnya pakaian bagi kita di situ adalah al-ilmu, yakni al-ilmu. Warisan yakni al-yakin. Yang dimaksud dengan warisan yuwari itu adalah keyakinan. Jadi Allah berikan kita ilmu sebagai pakaian, Allah berikan keyakinan bagi kita sebagai pakaian, Allah berikan libasut taqwa sebagai pakaian bagi kita. Pakaian takwa itu apa? Yakni al-haya, ada rasa malu. Wa qala azza wa jalla wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Nah, semua kata ilmu dalam Al-Qur'an, dalam sunnah-sunnah nabawiyah itu menggunakan kata mufrad atau singular atau bukan jama atau bukan plural. Maksudnya apa? Ilmu itu muaranya satu, yaitu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala falnakussonna alaihim bi ilmin. Nah, lagi tuh. Kami akan ceritakan kepada mereka dengan ilmu. Wa qala azza wa jalla bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril lazina utul ilma. Jadi tanda-tanda ayat itu dijelaskan di dalam hati orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan di surat Ar-Rahman itu. Khalaqal insan 'allamahul bayan gitu. Jadi dari kesimpulan makra fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, dan makra alhamdulillahil fattah di i'anah itu mengingatkan kepada kita satu tema kesimpulan, 3 kategori manusia. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari ketiga-tiganya ini. Yang pertama kategorinya adalah manusia awam, manusia biasa. Ini kalau masih sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, baca Qur'annya bolong-bolong, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ditingkatkan pada derajat yang kedua, yaitu muslimun khawasul insan, manusia standar. Manusia standar itu maksudnya fardu ainnya terselesaikan dengan baik, sholat fardunya ditambah dengan rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah, baca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud. Itu adalah bagian dari standar. Maka kesulitan-kesulitan hidup, sesusah apapun kita akan bisa melaluinya dengan baik. Nah, itu yang standar. Sedekahnya, berlapang hatinya. Baru yang ketiga, level ketiga yang ingin kita capai itu adalah maqam muslim khawasul insan, derajat muslim yang dia manusia istimewa, kita menyebutnya. Manusia biasa, manusia standar, manusia istimewa. Dia sudah selesai dengan level 1, manusia biasa, manusia standar, baru manusia yang ketiga ini manusia istimewa, ditambah dengan berzikir, bersabar, lalu dia terjaga dari amal-amal hati dan terhindar dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Insya Allah bermanfaat. Mari kita tutup supaya tidak terlalu panjang dan bisa videonya bisa diulang dan tidak terlalu panjang. Insya Allah bermanfaat. Allahumma inna nastauda'tuka ma qara'na wa ma sami'na wa ma alimna wa ma 'allimna fardudahu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titip kepadamu apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, apa yang telah kami pelajari, dan berikan kami ilmu itu tatkala membutuhkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.